Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kangguru akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah materi yaitu hadas dan najis yang beranggotakan saya Lana Matran dari absen 13, lalu ada Mutiara dari absen 20, ada Najla Zahra dari absen 21, dan Runi Joya Vera Ami Juliani dari absen 28. Kami dari kelas 11 IPS 3. Pada materi pertama ialah hadas. Hadas mempunyai dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil. Hadas kecil adalah segala sesuatu peristiwa atau kegiatan yang menyebabkan seorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Hal-hal yang termasuk dalam hadas kecil adalah keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya, lalu menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Rasulullah SAW pernah bersabda dengan mengenai hal ini. Cara membersihkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Hadas kecil ini wajib disucikan agar ibadah yang dilakukan ialah dengan secara sah. Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian yang berhadas, kecuali ia telah berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membersihkan hadas kecil dengan berwudu berarti membasuh anggota tubuh tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Tata cara toharo dari hadas kecil. Beda golongan hadas, maka berbeda pula dengan cara bersucinya. Melansir dari laman NU, berikut tata cara toharo dari hadas kecil. Yang pertama ialah wudu. Toharo berwudu dari hadas kecil wajib diawali dengan membaca niat wudu, seperti pada umumnya, terutama jika Anda hendak melaksanakan sholat. Niatnya yaitu nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari faradha lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Setelah membaca niat, dilanjut melaksanakan 6 perkara fardu wudu cara berikut. 6 perkara wudu fardu wudu itu yang pertama ada niat. Nah, setelah niat ini membasuh seluruh muka. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, tertib. Artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan, mengakhiri yang harus diakhiri. Kita telah membahas hadas yang kecil, lalu sekarang kita masuk ke materi hadas besar. Hadas besar adalah segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seorang harus bersuci dengan mandi wajib. Hal-hal termasuk ke dalam hadas besar ialah keluar darah bagi perempuan berupa haid atau darah yang keluar setiap bulan. Nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, maupun wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Lalu ada air mani, baik disebabkan karena mimpi basah atau disebabkan lain, yaitu dengan hubungan suami istri atau jima. Baik yang keluar mani ataupun tidak, sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Lalu tata cara toharoh dari hadas besar. Sementara itu, berikut tata cara toharoh dari hadas besar yang dilakukan dengan mandi wajib atau ghusl. Nah, mandi wajib ini termasuk syarat mutlak untuk bersuci dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Dan diawali membaca niat. Niatnya yaitu nawaitu ghusla rirofil hadasil akbari faradolillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Mengikut mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat yang harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan secara merata dan mulai dari bagian tubuh dari sebelah kanan laku kiri. Kemudian mengguyur seluruh anggota tubuh bagian luar, tak terkecuali sela-sela rambut hingga bulu-bulunya harus memakai air mengalir. Itulah penjelasan mengenai tata cara toharoh dari hadas kecil dan hadas besar sesuai syariat Islam, supaya seluruh anggota tubuh Anda bisa kembali suci, khususnya ketika hendak beribadah. Hendaknya kita ingin bersuci, namun tidak ada air suci ataupun air yang tersedia di daerah sekitar kita, kita berhendak untuk melakukan tayamum. Taharah tayamum merupakan bagian dari cara bersuci apabila dalam kondisi tidak ada air. Nah, syaratnya ini menggunakan tanah atau debu yang tidak tercampur benda lain sebagai alat bersuci. Dengan kita mengucapkan niat, yaitu niat tayamum ialah
Nawaitu tayammumam listibahatis sholati faradhol lillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah. Usai membaca niat, dilanjut meletakkan dua belah tangan di atas debu, misalnya debu pada tembok atau kaca, lalu diusapkan sebanyak 2 kali ke muka. Setelahnya, mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali dan memindahkan debu ke anggota tubuh yang diusap. Maksud mengusap pada tayamum ini bukan seperti berwudu kepada air dengan air, melainkan cukup menyapukan saja dengan dan membuka mengoles-ngoles seperti memakai air. Dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Jika secara harfiah, apabila yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis seperti ingus, air ludah, sperma, dan lainnya. Dalam ilmu fikih, najis merupakan segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjadikan ibadah sholat tidak sah. Najis sendiri dibagi menjadi 3 macam, yakni ada najis mughalazah, najis berat, mutawasih, najis sedang, dan najis mukhafafah, najis ringan. Macam-macam najis. Yang pertama yaitu ada najis mughazalah. Najis ini merupakan najis berat yang termasuk ke dalamnya adalah anjing, babi, dan binatang yang lahir dari persilangan antara anjing dan babi atau keturunan silang dengan hewan lain yang suci. Yang kedua yaitu ada najis mukhafafah. Najis ini termasuk jenis yang ringan. Beberapa yang masuk ke dalam kategori ringan adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI dan belum mencapai umur 2 tahun. Sedangkan untuk bayi perempuan masuk ke dalam kategori sedang, mutawasih. Najis mutawasih. Najis jenis ini merupakan najis tingkat sedang. Terdapat 15 macam yang termasuk ke dalam kategori sedang, diantaranya setiap benda cair yang memabukkan, arak atau minuman keras, air kencing selain kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang belum makan apa-apa selain air susu ibu, maji yaitu cairan berwarna putih agak pekat yang keluar dari kemaluan. Cairan maji biasanya keluar ketika syahwat sebelum memuncak atau ejakulasi. Wadi yaitu cairan putih, kerut, dan kental yang keluar dari kemaluan. Wadi biasanya keluar setelah kencing ketika ditahan atau di saat membawa benda berat. Tinjau dan kotoran manusia atau kotoran hewan, baik yang bisa dimakan dagingnya atau tidak, air luka yang berubah baunya seperti nanah, baik kental atau cair, darah, baik darah manusia atau lainnya, selain hati dan limpa, air empedu, muntahan, yakni benda yang keluar dari perut ketika muntah, kunyahan hewan yang dikeluarkan dari perutnya, air susu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, sedangkan air susu manusia dihukumi suci, kecuali jika keluar dari anak perempuan yang belum mencapai umur balik atau 9 tahun, maka dihukumi najis. Semua bagian tubuh dari bangkai kecuali bangkai belalang, ikan, dan jenazah manusia. Yang dimaksud bangkai dalam istilah fikih adalah hewan yang mati tanpa melalui sembelih secara syara seperti mati sendiri, terjepit, ditabrak kendaraan, atau lainnya. Organ hewan yang dipotong atau terpotong ketika masih hidup, kecuali bulu atau rambut hewan yang boleh dimakan dagingnya. Tayamum artinya, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau seorang di antara kalian baru saja membuang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukan tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah keinginan untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian, agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Tata cara tayamum. Dalam pelaksanaannya, tayamum memiliki beberapa cara agar kalian dapat melakukan tayamum dengan sempurna. Berikut adalah tata cara tayamum. Yang pertama ada siapkan atau cairilah tanah yang berdebu atau debu yang bersih dan tidak najis. Yang kedua ada menghadap ke kiblat lalu mengucap basmalah dan niat tayamum yang berbunyi nawaitu tayamum listabakhati sholati lillahi ta'ala, artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan salat karena Allah.
Yang ketiga, setelah itu letakkan kedua telapak tangan ke daerah yang berdebu dengan posisi jari-jari yang dirapatkan. Yang keempat, kemudian sebelum mengusap ke wajah, kamu harus meniup debu yang ada di tanganmu agar tidak terlalu banyak. Setelah itu baru kamu usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah dengan sisa debu tersebut. Diusahakan untuk meratakan debu ke seluruh wajah dan cukup dengan sekali menyentuh debu saja. Yang kelima, selanjutnya kamu bisa melepaskan aksesoris yang ada di tanganmu. Setelah semuanya lepas, letakkan kembali kedua telapak tangan dengan jari yang direnggangkan untuk menyentuh debu. 6. Lalu tempelkan telapak tangan kiri di atas punggung tangan kanan. Berikutnya kamu bisa mengusapnya dari punggung tangan kanan hingga sikunya. Lalu jangan lupa juga usap sisi lain pada tangan kanan dan kembali untuk menyatukan kedua telapak tangan yang didahului dengan usap jempol kanan. Setelah itu bisa lakukan pada bagian tangan kiri seperti pada tangan kanan. Berikut adalah doa setelah tayamum, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang saleh. Maha suci Engkau ya Allah, dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Syarat tayamum. Untuk melakukan tayamum, kamu bisa memenuhi syarat-syaratnya agar tayamum dapat dianggap sah sebagai pengganti air wudhu. Berikut adalah syarat tayamum. Yang pertama, diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Ketiadaan air ini harus dipastikan dan harus mengusahakan sampai dapat. Jika sudah mengusahakannya namun tetap tidak dapat, maka boleh melakukan tayamum. Yang kedua, boleh dilakukan bagi orang-orang yang sedang sakit. Namun hal ini harus ada persyaratannya juga dari dokter. Jika dengan menyentuh air dapat mengakibatkan penyakit semakin parah, maka boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, saat kalian berada di daerah yang memiliki suhu air sangat dingin bahkan sampai membeku, tentunya berwudu akan sangat sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Yang keempat, air yang tidak terjangkau, artinya air yang dibutuhkan untuk berwudu namun ada resiko besar ketika ingin mengambil air tersebut. Misalnya resiko berupa harta namun nyawa. Dengan demikian seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Yang kelima, jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit, maka wudhu boleh digantikan dengan tayamum. Misalnya air tersebut adalah persediaan untuk minum. Oleh karena itu, diboleh mendahulukan untuk keperluan minum daripada berwudhu. Yang keenam, sudah masuk waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk, bahkan mepet dengan waktu sholat yang lain serta kamu kekurangan air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Ketujuh, ketika sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air, kamu dapat mengganti wudhu dengan tayamum. Yang kedelapan, tayamum diperbolehkan, namun juga harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang kita gunakan. Jangan sampai ada najis pada debu dan tanah tersebut. Ruku tayamum. Ruku tayamum yang pertama ada membaca niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat tertib. Sunnah tayamum yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan bagian kanan dibandingkan kiri, yang ketiga menepiskan debu. Bersuci.
Dasar hukum bersuci, perintah untuk membersihkan pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 4. Perintah untuk membersihkan rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wa tahizu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baita lit-tahifina wal akfina wa ruka'is sujud." Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan keadaan yang tidak teratur." Kesucian dalam separuh dari iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kesucian adalah separuh dari iman." Allah menyukai kebersihan. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.